وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin mashhada salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan li musannif hadzal kitab al-imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Silakan baca halaman 50. Ada kitab Ustaz Zainal baca hikmah keberapa kemarin? 56. Rubbama kunta musian ayah. Ya aja. Ragibin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alam wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ifada wa istifada, wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi bid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan mudzakarah kita kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Insyaallah malam ini di kitab ini masuk ke hikmah 56. Masuk ke hikmah 56. Dan hikmah yang kita akan bahas ini kaitan tentang zuhud. Yang baca dulu bunyi hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin radibin. Terjemahnya kurang lebih, ma qalla tidaklah dihitung sedikit, amalun sebuah amal, tentunya ini amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah, baraza yang dikerjakan, min qalbin zahidin dari hati seseorang hamba yang zuhud. Tidak dianggap sedikit amal yang dikerjakan oleh seorang hamba yang memiliki hati zuhud. Wala kathura, dan tidak dianggap banyak amal baraza min qalbin ragibin, yang dikerjakan atau yang dihasilkan ataupun yang muncul dari hati seorang yang ragib. Ragib ini tidak zuhud, maknanya cinta, masih ada kecintaan terhadap dunia. Ini kita sama-sama muzakarah insyaallah ya. Untuk mencapai zuhud yang sesungguhnya memang berat, tapi dengan kita sedikit mengkaji, belajar, dengan kita mudzakarah, mudah-mudahan Allah berikan kita sifat zuhud. Secara kita terjemah secara semuanya, tidaklah dianggap sedikit amal yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah yang punya hati zuhud. Jadi amal yang dia buat itu walaupun sedikit, walaupun hanya 2 rakaat dikerjakan, mungkin tidak banyak daripada amal-amal sunnah dikerjakan. Mungkin juga yang fardu paling tahajudnya 2 rakaat, puasanya paling ya tidak terlalu banyak puasa sunnahnya, gitu.
Tetapi kalau yang berbuat ini orang yang berhati zuhud, sudah habis kecintaannya terhadap selain Allah, yang ada di hatinya hanya Allah dan Rasulnya. Ini amal sedikit yang 2 rakaat tidak dianggap sedikit itu di sisi Allah bernilai besar, besar nilainya, walaupun hanya 2 rakaat dikerjakan. Tapi yang mengerjakan ini orang yang di hatinya hanya Allah dan Rasul, tidak ada ragib, keinginan keduniaan. Dan tidak dianggap banyak amal yang terkeluar atau yang dibuat oleh orang yang hatinya penuh dengan cinta dunia. Ada orang ini banyak dia buat, tahajud mungkin sampai subuh, kemudian ngaji pun sering, wirid pun sering, tapi hatinya masih dipenuhi dengan cinta dunia. Walaupun banyak itu di hadapan Allah itu sedikit, dianggap sedikit, karena masih ada keinginan-keinginan. Walaupun banyak dia buat amal, karena masih ada keinginan-keinginan selain hanya untuk Allah, maka di hadapan Allah itu nilainya sedikit, walaupun zahirnya kelihatannya banyak. Paham ini terjemahannya ini? Paham ya? Iya. Mara misal nih dicontohkan oleh para ulama, ada 2 orang. Kan amal itu dilihat bobotnya ya, bobot nilai amal itu. Kalau bahasa kerennya apa? Apanya? Yang lainnya lagi, yang keren lagi. Kualitasnya yang dilihat. Ada 2 orang ini mau hadiahkan sesuatu ke raja. Si A kita contohkan, atau si Muhammad lah. Dia datang ke raja, ketemu raja, bawa 1 kotak kecil saja, kotak kecil. Tapi di dalam kotak kecil ini isinya intan berlian yang harganya miliaran, triliunan harganya. Tapi bungkusnya kotak kecil biasa. Nah sekarang si B datang nih, dia bawa setruk peti, isinya 100 peti, tapi isinya semua di dalamnya kerikil. Kerikil 100 peti besar-besar, dihias luarnya dengan hiasan yang indah, tapi di dalamnya semua isinya kerikil. Ketika keduanya ini datang di hadapan raja, disodorkan hadiah, mana yang lebih disenangi oleh raja? Yang kecil ini atau yang setruk peti itu? Mana yang akan diterima dan disenangi oleh raja? Yang mana? Yang kecil atau yang banyak? Setruk? Maklumi dengan tawa. Yang mana? Yang kecil. Kenapa yang kecil? Karena bobotnya bukan dilihat kecil, tapi isinya di dalam itu yang dilihat oleh raja. Ini walaupun luai belik lagu kerikil. Kerikil paling piralau ajina. Begitulah hasil amal yang dihasilkan oleh orang yang di hatinya itu ada zuhud, walaupun hanya 2 rakaat, itu dianggap banyak oleh Allah, bernilai tinggi di hadapan Allah ketimbang orang yang banyak amalnya lagu masih dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia kecil, karena masih ada selain Allah si inginan. Maka nilai ibadah yang seperti itu walaupun banyak zahirnya, tetapi di pandangan Allah, di hadapan Allah kecil atau sedikit. Nah itulah zuhud, nilainya itulah pentingnya zuhud. Allahu Akbar. Kemudian di sini kita akan bahas tingkatan zuhud. Jadi jika tingkatan zuhud ini bisa dilewati, maka barulah orang itu akan dikatakan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ini. Ada 3 tingkat. Kalau bisa lolos dari 3 ini, inilah yang orang walaupun kecil sedikit dia buat, tapi di pandangan Allah berbobot, bernilai besar. Ada 3 tingkatannya zuhud. Sebelum kita bahas 3 tingkatan zuhud niki, harus kita pahami bahwa zuhud itu tidak berarti
miskin, tidak cinta, tidak apa namanya, tidak punya uang, dah. Karena zuhud itu amalan hati, tidak ada sangkut pautnya dengan banyak tidaknya harta. Kalau tanda zuhud itu harus miskin, berarti ada nabi yang tidak zuhud. Kalau zuhud itu ciri-cirinya itu tandanya orang zuhud tidak punya harta, miskin, berarti ada nabi yang enggak zuhud. Sepakat kita dan para ulama bahwa seluruh para nabi itu dia paling takwanya, paling zuhudnya, paling qanaahnya, paling solehnya. Maka kalau zuhud itu dipatokkan tidak punya harta, berarti Nabi Sulaiman din zuhud berarti nih. Zuhud dari Nabi Sulaiman din zuhud dari kalau patokannya miskin. Dan sepakat kita para sahabat itu seluruhnya, dan para ulama sahabat Nabi itu orang zuhud, para sahabat Nabi itu. Tapi ada enggak yang banyak hartanya? Ada enggak? Abdurrahman bin Auf itu dia buik-buik sampai mati, dia buik-buik hartanya. Utsman bin Affan itu dia buik-buik hartanya. Banyak lagi sahabat yang lain. Makanya kalau kita patokan zuhud itu tidak memiliki harta, berarti Abdurrahman bin Auf enggak zuhud. Makanya disebutkan oleh para ulama dalam syarah kitab, zuhud itu apa? Az-zuhdu bi syai'in huwa khurujuhu mahabbatahu min qalbi, yaitu kita keluarkan leman atete cinta terhadap dunia, cinta nano kita keluarkan. Paham maksudnya? Kecintaan terhadap dunia itu dikeluarkan dari hatinya. Namanya kaya miskin sudah ada tulisannya kan. Lihat ulama-ulama kita, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Hasan Sazili, Al-Imam Malik itu orang-orang. Imam Malik itu kalau ngajar itu Masya Allah, minyak wangi yang paling mahal, baju yang paling mahal. Orang miskin nggak itu? Syekh Abu Hasan Sazili itu punya kendaraan yang di saat itu musi torekot nih yang kita kaji ini, itu punya kendaraan yang raja di saat itu tidak miliki, beliau sendiri yang punya, padahal mursyid rekod, tapi zuhud. Ya, jadi zuhud itu kita keluarkan cinta dunia no le ate teleman atente. Maka nanti kita jelaskan di antara tingkat-tingkat zuhud itu. Maka ulama-ulama dulu, orang-orang soleh dulu itu diibaratkan mereka itu berada di atas air, di atas sungai lah gitu. Jadi air itu ngalir di bawahnya. Gitulah orang-orang dulu itu, orang soleh dulu itu. Jadi dunia itu ngalir aja. Di entelengok, arak di narakna, di entelengok terus. Boleh menemelet, demakna inem gitu. Itu orang soleh itu. Jadi ngalir dunia itu. Karena kesolehannya. Paham ya? Nah, ada 3 tingkatan zuhud yang disebutkan oleh para ulama, termasuk juga dalam syarah kitab Al-Hikam niki. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah ini, zuhud terhadap harta, terhadap harta benda, uang lah sejenisnya ini. Ini yang pertama, zuhud terhadap dunia, khususnya harta. Ini yang paling rendah, yang perlu juga kita usahakan. Jadi ingat, zuhud itu bukan berarti tidak punya dunia. Kecintaan dendek sampai arak lek diri te. Buktina, cirina seorang itu zuhud terhadap dunia, istawa indahu baina zahabi wat turab. Ia pada li hadapan emas kanca karpok ni pada. Itu pada ndek mas kanca karpok. Namun pada le judul tu mas kanca karpok no telang ne arane dek narane ngambi-ngambi dia turus zuhud. Laburan lain ruang aja antara sabaya dengan sa hijau jo beda, berarti dek mande zuhud. Itu yang pertama. Ciri orang yang zuhud terhadap mal atau harta benda ini, istawa indahu baina zahabi wat turab, sama di hadapannya emas ataupun debu.
dek ne beda ya pada ara ane dek nara ane telang na apa ane dek pengaruh lek diri ne. Lagu lamun masih ara senang te ya makanya telah teh ne namun itu kan pada menara mau TKP kan senang. Senang itu manusiawi, tapi bagi orang zuhud terhadap itu ya mungkin senang sesaat hanya karena syukur diberi, habis itu ndak menjadi hal yang besar dalam dirinya. Telang sila arak pun dek masalah. Ini ciri-ciri zuhud terhadap harta dunia. Paham? Itu yang pertama. Nanti kalau sudah bisa lolos ini tingkatan kedua, yaitu tingkatan zuhud terhadap jah. Jah ini apa? Pangkat. Kemudian juga pujian-pujian, sanjungan. Ini yang kedua. Ya, selamatnya hati seseorang dari dia berbuat amal dari segala bentuk pujian, sanjungan, kedudukan dan sebagainya. Ini yang pertama. Maka ciri-ciri kalau orang sudah sampai ke makom zuhud yang kedua ini, istawa indahu bainal madhi wal dam. Sama keadaan dia enggak pengaruh antara dipuji atau dicela. Dicela, dicaci, dia nak pengaruh. Ndek nak bareh semangat nak buat kebaikan. Yang kedua sanjung pada haraknya letuk sekecet arak seanu gubrisi sekecet atau arak sarosen sekecet mulai dalam masa berarti belum zuhud itu, masih ada keinginan yang selain Allah dia kerjakan. Paham ya? Ini yang kedua kan rata-rata itu kan lama harak seanu sarosen itu mulai itu haramas mulai harak dengan sindir-sindir seolok-olok dasar mulai tengkah mele buat kebaikan. Ini menunjukkan diri kita belum zuhud namanya, masih ada keinginan yang selain Allah yang kita inginkan. Kalau murni orang sudah zuhud terhadap itu, mau ada orang bicarakan, mau ada orang sanjung, mau orang marah, mau orang suka atau tidak, tetap dia akan buat nggak pengaruh. Nah ini namanya orang sudah zuhud terhadap pujian-pujian atau cacian-cacian, zuhud terhadap sanjungan-sanjungan. Paham? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu zuhud terhadap maqamat. Maqamat ini ya tingkatan tinggi sudah, ini di tingkatan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah diberikan sir rahasia walaupun sedikit, termasuk sir karomah itu dia tidak inginkan. Jadi kalau dia diberi, seumpama diberi kelebihan seperti itu oleh Allah berupa kelebihan-kelebihan karomah atau mungkin kabar-kabar yang baik entah dari mimpi atau dari apa, itu dia tidak bikin dia itu bangga, malah dia sedih. Malah dia kurang suka kalau mau diberikan hal-hal seperti itu. Kalau dia mendapatkan seperti itu bukan tujuannya. Nah jika seseorang sudah sampai juga dia menolak, kurang suka dengan adanya hal-hal seperti itu, karena nanti dia, kenapa dia tolak? Takut mengganggu, takut nanti dia akan sombong, takut dia nanti dia akan terjadi takabur dalam diri. Yang dia takuti, maka tidak usah adanya udah seperti ini, tidak usah. Aneh zuhud, kalau sudah punya zuhud tingkatan seperti ini, yang tiga ini bisa dia lewati, nah barulah orang itu walaupun sedikit amal yang dia buat tapi nilainya besar, karena sudah tidak ada diinginkan, tidak lagi karena untuk cari harta benda, tidak lagi untuk cari pujian, bahkan anugerah-anugerah besar seperti karomah tidak diinginkan. Sudah berarti ini orang inginnya apa? Hanya ridho. Kalau sudah ridha Allah tujuannya, itu amal walaupun sedikit nggak dianggap sedikit di hadapan Allah. Tapi ada orang amal duit umroh bilang tahun, terus sedekah lagu ya masih doan keinginan ingin dapat pujian, bahkan yang beliin siar di masjid ngomeh maka dengar argum sebut
Anda itu berarti arah keinginan. Ini orang seperti ini walaupun luwes senegawe, nilainya sekecil, bahkan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu yang mau apa? Allah mau dari kita itu, yaitu murni memang apa? Karena Allah mukhlishina lahud. Nah, ketika sudah sampai tingkatan ketiga ini, sudah enggak ingin agharadud dunia, tidak ada harta benda dunia dalam ibadahnya, kemudian tidak ingin namanya pujian, kemasyhuran dan sebagainya, kemudian yang tinggi lagi pun dia kurang suka, dia tolak. Nah, orang seperti berarti inginnya hanya simpatisan, perhatian dari Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, walaupun hanya 2 rakaat dia kerjakan, itu tidak dianggap 2 rakaat di hadapan Allah. Paham maksudnya ya? Ya. Paham sah? Itu maksudnya Imam Ahmad. Nah, kita posisi di mana kita ini? Posisi di mana? Guru di mana begitu? Hah? Denara nih saat ini masih di bawah. Masih di bawah asa, masih deman ternyata sekian ini deman. Masih pada, masih luwe beda ni emas kan cekerpok. Sampai anda doan kan jasani beda. Nah, makanya perlu kita usahakan. Tapi yang perlu kita ingat juga seperti yang Tiang katakan tadi itu, jadi kecintaan terhadap dunia itu yang perlu kita hilangkan, bukan tinggalkan dunia ndek milihun, bukan. Karena kita diperintah oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini dua harus berjalan selagi itu masih di dunia. Sungguh-sungguh cari rezeki, sungguh-sungguh untuk akhirat. Kembali karena itu masih di dunia, ndek tebola, ndek berusaha di dunia. Nah, kembali sungguh-sungguh akhirat karena jatuh mati lebih panjang lagi kehidupan. Dan itu bau zat zikir doang sendiri, harus kedua-duanya. Tapi di antara yang dua ini yang paling sangat dipentingkan urusan akhirat kembali karena ya biluan masen dalam dunia kan 60 70 tahun mun pada sampai nomor dalam akhirat dan ada penghujung, nah ada penambihan dan penghujung, nah ya pada suruh lebihan ya. Paham maksudnya ya? Nah, buktinya lamun tu arak sekejap sifat zuhud dalam diri itu, maka yaitu ndek terganggu ibadah-ibadah tu si urusan-urusan dunia. Para sahabat itu rata-rata pedagang dia. Bukan disebutkan dalam Al-Quran, rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Para sahabat itu mereka laki-laki yang tidak terganggu amal-amal agama mereka dengan niaga-niaga mereka. La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah, tidak mengganggu. Maknanya apa? Ketika sudah waktunya kebaikan amal, semua ditinggalkan. Yang selain itu dia kerja sungguh-sungguh cari itu dunia. Yang selain di waktu-waktu ibadah itu dilepas, nggak bisa diganggu kalau urusan agama. Makanya dibimbing, diurus semua urusan oleh Allah. Lalu itu kan dunia si nomor sekian, agama sambilan jingin no jarinan kan sering terdengar lamun apa namanya beli sampi tapi yang tanda tali nah tabeng ya minimal untuk jauh na kan jauh na tabeng kan tali nah kalau kita beli tali sampi tabeng ada sampi na tidak ada tabeng. Ada juga lamun sungguh-sungguh kejar akhirat dalam artian ya nomor sekian dulu urusan dunia berharga sisa-sisanya wah ngano jangan terus urusan akhirat oleh Allah, jangan tabeng, jangan mudahan, jangan terberkahi. Tetapi lamun dunia terus itu fokusan, nah urusan akhirat kita sambil-sambilan, ya keadaannya anda ya seperti itu. Paham ya? Nah, jadi bukan berarti terus ndek berusaha, tetap berusaha, tetap lagu ya jangan sampai usaha-usaha kita itu mengalahkan daripada amal ibadah yang memang itu kewajiban kita untuk dikerjakan. Apa misalnya ya? Apa? Kemudian para sahabat Nabi ini sepakat, para ulama katakan semua sahabat Nabi ini zuhud.
Makanya dalam hadis disebutkan, lau anfaqta, kata Nabi, sabda Nabi kepada sahabat-sahabatnya, diingatkan untuk disampaikan kepada tabi'in, lau anfaqta mithla uhudin zahaban, kalau kau wahai sahabat-sahabatku mengimpakkan sebesar gunung Uhud ini emas, ma tudriku mudda ahadihim wala nasibihi, kalian tidak akan pernah bisa menyampai atau mengalahkan satu mud dari diimpakkannya sahabat atau setengah mudnya. Jadi kita ini nih impak sebesar gunung Uhud emas, kemudian sahabat hanya segenggam gandum, jadi segenggam setengah gandum doang impak sahabat, masih besar nilai impak sahabat setengah gandum no ketimbang itu ni lamun tabudai emas impaan tadi sabilillah. Kembek napa bedanya? Adene sahabat Nabi itu lapuane zuhud. Makanya nilai ibadah sahabat itu tidak bisa dikalahkan, karena hati mereka itu hati zuhud. Sepakat para sahabat, walaupun ada yang kaya, ada yang jadi, semua sahabat itu zuhud. Sampai ini yang tadi korek-korek di kitab ditemukan, ada sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata kepada sahabatnya tabi'in, beliau katakan, antum aktsarus salata was-sauma wa jihada min ashabi Muhammad. Wahai sahabat-sahabatku, maksudnya tabi'in, kalian ini lebih banyak solat kalian, lebih banyak puasa kalian, bahkan lebih banyak jihad kalian, perang kalian ketimbang sahabat Nabi. Pernah ada ulama itu mendeteksi, mengecek antara banyaknya ibadah sahabat dengan tabi'in, masih banyak ibadahnya tabi'in. Kalau kita kan kisah-kisah tabi'in itu sampai berpuasa, sampai begini-begini, hebat tuh tabi'in itu. Tapi Ibnu Mas'ud katakan, kalian ini memang paling banyak wahai tabi'in, solatnya banyak, jihadnya banyak, puasanya banyak, min ashabi Muhammad, daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wahum, adanya mereka, kanu khairon minkum, adanya mereka sahabat Nabi tetap jauh lebih baik dari kalian. Walaupun kalian tuh banyak sholat, banyak puasa, banyak jihad, tetap sahabat Nabi itu lebih baik dari kalian. Maka ada yang mengatakan, qalu kaifa, mereka katakan, bagaimana kok bisa kami banyak sholat, kami banyak puasa, kami banyak jihad, sedangkan para sahabat Nabi agak kurang, kok kenapa mereka lebih baik? Qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, kanu azhada minkum fid dunya, adanya mereka itu jauh lebih zuhud mengenai urusan dunia ketimbang kalian. Sahabat itu Parsi Romawi tunduk kepada mereka, ditendang-tendang kerikil berintan berlian di Masjid Nabi sama anak-anak itu. Enggak ada sahabat, oh kita bangun megah-megah bangun ini, enggak ada. Adanya selepas zaman tabi'in. Enggak pengaruh adanya harta benda Parsi Romawi datang ke sahabat itu, enggak pengaruh. Malah sedih, malah teringat kelaparan Rasulullah. Kenapa kata Ibnu Mas'ud, kanu azhada minkum fid dunya, mereka semua sahabat Nabi itu jauh lebih zuhud terhadap dunia dari kalian. Wa arghaba minkum fil akhir, dan dia lebih mencintai akhirat ketimbang kalian. Itu rahasianya. Jadi sahabat Nabi itu walaupun sedikit amalnya, tapi bobotnya banyak. Seperti yang katakan tadi itu, setengah gandum sededen, setengah genggam gandum nih nimpakkan di nabu tekalahan si, walaupun teimpak segunung Uhud mas malik no. Apa bedanya hati sahabat no, memang sudah tidak ada keinginan untuk dunia. Bukti apa? Sina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ini pimpinannya para sahabat. Ketika ada takazah untuk perang, Rasulullah waktu itu mengilankan untuk impakkan harta karena pasukan kaum muslimin kekurangan dana untuk berjihad. Ditanya sahabat, apa yang kamu impakkan? Seperempatnya. Apa yang kau impakkan? Umar ditanya setengahnya. Abu Bakar ditanya apa? Apa yang kau impakkan Abu Bakar? Apa jawabannya? Allah dan Rasulnya. Maknanya habis semuanya. Jadi seperti itu. Itulah yang perlu kita ikuti para sahabat Nabi. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati
zuhud. Oke, insyaallah sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau tanyakan. Ya. Rasa-rasanya Ya. bagi saya pribadi, rasa-rasanya bagi saya pribadi nggak mungkin zuhud. Nah. Kita nggak mungkin sana. Nah. Nah, kalau kita coba-coba beramal, Iya. coba beramal membahasakan kita. Ya. Apa ini dia tingkatannya dia sudah kembali itu dia ditolak atau bagaimana? Di sini kan bahasanya ndak ditolak. Cuman nilainya tetap diterima, tapi nilainya beda. Mungkin itu juga orang yang 2 impak ke raja itu tetap diterima itu 100 kerikil itu mungkin jadi buat parkiran tempatnya. Ndak dipasang di singgasana raja, ndak. Tetap diterima, mungkin buat cor pelapon atau apa, tetap diterima. Nah, begitu juga kita amal kita ini kalau masih penuh dengan cinta dunia, ya tetap diterima oleh Allah, tapi nilainya itu beda karena masih ada yang kita inginkan yang selain Allah, dan Allah itu tahu hati setiap hati kita ini. Rata-rata kan kita gitu. Rata-rata kan amal kita begitu. Kita baca ini, baca sholawat, baca ini kan dek murni tak inginan memang ridha Allah no ara doan ingin te adek te tercintai si dengan adek te mudaan rezeki te karena arak selain Allah, walaupun memang itu diperbolehkan 2 rakaat kita sholat duha itu kan untuk memudahkan rezeki, itu kan dibolehkan, tapi masih ada keinginan di hati ente walaupun untuk Allah lagu arak selain Allah. Nah, Allah itu ya kurang seperti itu, paham ya? Nah, bukan berarti terus lamun tagawe sangano den kena ande tetap. Karena itu model-model itu ini memang terlemah. Kan kembek terlemah karena itu memang jauh dari Rasulullah, jauh dari man sahabat, jauh dari man tabi'in, apalagi itu ini berada di akhir zaman. Jangan lemah kita dengar ini, tetap kita beramal, karena nilai amal kita juga pernah Rasulullah SAW sabdakan, antum fi zamanin, kalian wahai sahabatku di zaman yang jika kalian meninggalkan 10% amal agama ini kalian akan celaka. Zaman sahabat dulu itu saking sempurnanya amal agama, kok ditinggalkan 10% saja sahabat celaka sahabat. Nanti akan ada zaman selepas kalian di akhir zaman itu mereka hanya mengamalkan 10% saja selamat. Dari kita ini sudah. Memang untuk sempurna ini berat. Ya berat. Mau 10% jauh oleh agama ini wah. Selamat bahasa Nabi. Karena fitnah, hebatnya fitnah, kejamnya fitnah di akhir zaman jauh lebihnya ketimbang dulu. Dendek dapat mau zuhud ni mungkin terus tidak amal dendek. Tetap tak amal karena kita punya dagangan hadis Nabi juga yang lain. Intinya waktu te berusaha sungguh-sungguh berusaha, lamun waktu ibadah ngaji dan sebagainya cepat-cepat kita kerjakan, waktu zikir, wirid, sholawat kita kerjakan. Paham ya? Oke, apa lagi? Ya. Syuhud bil kasrah itu apa itu? Itu bukan bahasan zuhud, itu bahasan maripat itu kaulnya ulama. Nah, tahu ulama tingkatan daripada orang yang sudah sampai tingkatan maripat paling tinggi. Syuhudul kasrah bil wahdah wa syuhudul wahdah bil kasrah. Dia tatkala bersama Allah dia tidak lupa bahwa dirinya adalah makhluk. Tapi tatkala dia dengan makhluk dia tidak lupa dengan Allah. Jadi dengan sudah marifat tinggi itu ndek napo Allah to ndek. Orang marifat sempurna itu tatkala dia dengan Allah tetap masih pahami diri ini hamba. Dia sampai ngaku Tuhan pada jarin. Wah nyatu dengan Tuhan berarti Tuhan dah. Nanti tatkala dia dengan makhluk, dia hatinya tidak lepas dengan Allah. Seperti Nabi Muhammad sudah. Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj itu, Nabi Musa aja baru ngeros kanca Allah langsung pingsan saking nikmatnya. Lupa apa-apa nih, baru ente
kelihatan sedikit cahayanya Allah, tajallinya Allah di Bukit Tursi itu hancur, langsung nggak sadarkan. Ini Nabi Muhammad loh, bercakap langsung, bertemu langsung dengan Allah. Lagu lupaan itu? Ndek, itu kesempurnaan makrifat itu Rasulullah itu. Ndek lupa umatnya, masih ingat umatnya. Itu Rasulullah. Tapi tatkala beliau bersama sahabat-sahabatnya, kayak beliau di hadapan Allah, ndek lupa Allah itu kan ndek. Nah itu maksudnya itu tidak ada sakit pautnya dengan zuhud. Itu kalamnya ulama tingkatan tingginya ma'rifat. Zuhudul kasrah bil wahdah. Bila dia kesendirian, dia tidak lupa dirinya adalah hamba ciptaan Allah. Tapi tatkala dia sudah bersama makhluk, dia tidak pernah lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Ya. 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 Iya. Iya. Itu kayak sering dulu kita bahas, itu bahasa adab. Jadi banyak memang. Nahnu khalaqna, kami ciptakan, itu adab. Walaupun sebenarnya tidak perlu Allah pakai. Allah berhak, dia katakan aku gitu, Allah berhak gitu. Tapi Allah ajarkan kepada kita, kepada hamba-hambanya ini, supaya jangan pernah, karena kalau kita suka mengatakan saya itu rentan untuk terjadi sombong. Makanya ada namanya ananiyah itu suka bilang dirinya aku. Lalu cek Al-Quran dengan sehancuran terlaknat sampai mati itu rata-rata anak-anak doang aku. Fir'aun, apa bahasanya Fir'aun? Ana rabbukumul, aku Tuhan yang paling kuat. Terus apa lagi? Setan, apa baca setan? Iblis, apa bahasanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ciptaan sida Allah leman api, terus Adam leman tanah. Lu milih besok sujud aku. Itu ananiyah namanya. Apa lagi? Fir'aun. Ini harta benda ini atas usahaku. Minta di atas usahaku. Gunakan aku. Jadi keakuan ini sifat ananiyah aku ini rata-rata diisi oleh orang-orang, dilaknat oleh Allah. Maka Allah ajarkan kita jangan suka bilang aku, kami. Allah ajarkan, Allah itu berhak, memang hak bisa mengatakan ini anallah, tapi Allah ajarkan kami. Dan jangan juga pernah kita pahami kalau Allah katakan kami inna khalaqna, berarti Allah bareng-bareng ciptaan dunia ini kan malaikat. Enggak. Gimana orang ciptakan dunia ini bareng ke malaikat? Dunia ini judul senepiak baru untuk cipta, malah surga neraka ini sebelum malaikat ini diciptaan dulu. Surga neraka belum malaikat bermentan, malaikat sambil bau bantu Allah pihak surga tu neraka. Enggak. Dia bilang kami itu bukan berarti Allah kerjasama dengan malaikat dalam berbuat, bukan. Allah itu tunggal, apa yang dibuat oleh itu pun tunggal. Makna itu diajarkan adab kepada kita untuk jangan suka bilang aku, bagusnya kami. Sama kayak tenunjuk, kalau tenunjuk ngene ini lebih adab atau ngene? Hah? No, apalagi dengan toa, boleh baik, ini lebih bagus ngene. Lebih belik, lebih bagus. Gitu juga. Kami ngene lebih bagus. Cukup insyaallah. Ada lagi? Cukup insyaallah ya. Paham tapi ini ya? Ya. Allahu Akbar. Masih jauh teleman sifat zuhud sesungguhnya. Intinya namun betul-betul masuk sifat zuhudnya walaupun sekecet, pasti kita akan lebih utamakan amal agama ketimbang urusan-urusan dunia. Sebagaimana dicontohkan tadi, rijalul la tulhihim tijarah, para sahabat itu juga orang-orang bisnis usaha, tapi waktunya ibadah mereka tinggalkan itu semua, enggak terganggu ibadahnya karena urusan-urusan keduniaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah beri pahaman kepada kita dan kita bisa amal dan sampaikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صلاة الله سلام الله على طه رسول صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله Subhanallah bihamdihi subhanallah ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.